Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa lagi ya. Kali ini saya berada di kebun kedua saya yang mayoritasnya kopinya itu Ateng Janda atau P88. Jadi masih banyak yang bingung, Pak, P88 Ateng Janda itu sama apa bukan ya Pak ya? Sebenarnya kok saya perhati sama, sahabat. Hanya saja pembedaan nama ya, di setiap desa kan berbeda-beda, setiap kampung, setiap desa itu berbeda-beda. Jadi bikin petani ini menjadi bingung seperti itu. Padahal pada intinya yang penting buahnya banyak. Udah ya, intinya buahnya banyak, tumbuhnya sehat, dan buahnya terus berkelanjutan. Itu yang penting, sahabat ya. Jangan terlalu memikirkan nama-nama ya. Nama-nama kopi ini banyak, sahabat. Lebih-lebih kalau bicara soal jenis varietas kopi Arabica itu sangat banyak daripada kopi Robusta ya. Sangat banyak, sahabat, ratusan nama ya. Belum lagi kalau sahabat tani pergi sana ke Brazil ya, Arabica Brazil sana, wah itu sudah ribuan nama. Jadi jangan dipikirkan, sahabat. Yang sahabat pikirkan sekarang bagaimana caranya mendapatkan kopi indukan yang buahnya bisa banyak, tumbuhnya sehat, punya daya tahan, dan buahnya keberlanjutan. Oke, ini belum saya kutip, sahabat ya, masih kosong ini. Jadi sebelum saya ngutip, oke, kita bagikan perbedaan apa perbedaan sebenarnya P88 Ateng Janda. Oke, kita akan bahas itu. Oke, jadi sebelum saya ngutip, saya akan bahas dulu apakah P88 Ateng Janda itu sama atau beda ya. Jadi nah seperti ini, sahabat tadi. Ini ada yang bilang, Pak, kalau Ateng Janda itu buahnya besar-besar. Kalau P88 buahnya bergerombol, sangat lebat ya, tapi kecil-kecil gitu ya. Sebenarnya, sahabat, kalau bicara Ateng Janda, sahabat, Ateng Janda ini juga terbagi dua. Ada yang buah besar dan ada yang buah kecil. Nah, ini salah satu contoh Ateng Janda, buahnya kecil ya. Buahnya kecil. Jadi kalau nanti dikaitkan dengan P88 katanya buah kecil-kecil, ya udah ini juga buahnya kecil-kecil. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan pucuknya coklat seperti ini ya, P88 katanya coklat seperti ini. Ya udah, Ateng Janda juga coklat seperti ini. Ya. Coklat seperti ini. Masalah banyak buahnya dan pembentukan cabangnya, apakah P88 Ateng Janda sama? Ya udah sama. Ya, sama. Ini baru perdana, buah perdana atau belajar berbuah. Jadi ini masih pertama kalinya dari seumuran kita tanam dia ya, seperti itu ya. Oke, merona sekali, sahabat, menyala-nyala merahnya, sahabat tuh. Ini sebelum saya kutip, saya bagikan dulu ya perkembangan terkini Ateng Janda kita atau P88 kita. Nah, jadi pada intinya karakter jenis Ateng Janda P88 itu sebenarnya kalau saya perhatikan ya, dari sejak saya turun lapangan, saya terjun kebun ke kebun setiap orang ya, itu sahabat tani ya, sebenarnya tidak ada perbedaan. Ateng Janda P88 itu nggak ada perbedaan ya. Seperti tadi saya bilang, kalau katanya P88 buahnya itu, Pak, menggumpal-gumpal ya, dompolannya tuh menggumpal-gumpal tapi kecil-kecil. Ya udah, ini kan kecil ya, ini kan kecil, sahabat. Jadi ini kami sebut Ateng Janda. Mungkin kalau ada sahabat tani kita yang lain datang kemari melihat kebun saya ini, pasti disebutnya P88 ya. Jadi kenapa P88 sebutannya bisa ada, yaitu sebenarnya dari bahasa pertanian, sahabat ya, bahasa pertanian atau bahasa kantor penyuluhan pertanian, sahabat ya. Jadi kenapa bisa ada namanya Pak Ateng Janda? Ateng Janda ini pada dasarnya kalau dari bahasa kampung, dulu ada seorang ibu ya, tidak ada suami ya, itu tanpa sengaja melakukan setek kopi Ateng Super dengan kopi Ateng Kemala. Jadi lahirlah yang namanya kopi jenis seperti ini. Nah, jadi karena viral si ibu janda tadi di kebun kopinya berbuah banyak dan jenisnya sama seperti ini, maka dikasihlah nama kampungnya yaitu Ateng Janda. Seperti itu ya.
Lalu datang lagi orang kantor dari penyuluh pertanian, entah dari mana datangnya ya gitu ya, bersama kelompok tani lapangan gitu. Meneliti, wah ini buahnya banyak, jenis ciri-cirinya seperti ini ya, cabangnya seperti ini. Lalu dikasihlah bahasa kantornya P88 ya. Ini kenapa saya bahas lagi ya, karena di platform lain ini ya, itu masih banyak yang membahas, yang meributkan masalah P88 dengan ateng janda. Padahal kalau kita berpikir secara waras ya, akal sehat, kita tak perlu terlalu memikirkan apa nama jenisnya. Yang harus selalu kita fokuskan bagaimana buahnya, banyak apa tidak setiap perbatangnya, gitu loh ya. Perbatangnya itu banyak apa tidak. Terus yang kedua, setelah habis berbuah masih sanggup enggak dia berbuah lagi. Nah, yang ketiga, kalau nanti kita lakukan pemangkasan, apakah akan mau berbuah lagi? Nah, sebenarnya itu saja yang perlu kita pikirkan, sahabat. Nah, jadi tolak ukurnya bagaimana? Tolak ukurnya, sahabat, kalau sahabat tani kepingin kopinya berbuah cepat, barangkali sahabat tani ada utang piutang itu di luar sono ya, kepengen dapat uang cepat, ya udah tanam ateng super. Makanya ateng super itu kalau di daerah Batak sana kita pergi itu udah namanya udah lain lagi, Sigara Rutang. Nah, seperti itulah nama kampungnya ya. Nah, jadi kalau sahabat tani mau sabar nutupin hutangnya, mau hasilnya double ya, dan buahnya semakin gila sepanjang tahun ya, maka tanamlah tim-tim dan borbor ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk kopi ateng-atengan itu sekitar dari tanam ya, dari pindah tanam ke lahan dasar hingga berbuah itu membutuhkan 18 bulan. Kalau kopi tim-tim dan borbor itu dari pindah tanam ke lahan dasarnya itu akan berbuah sekitar usia 3 tahun lebih, seperti itu ya. Oke, kira-kira mudah dipahami ya. Jadi sahabat tani jangan pikirkan nama-namanya doang gitu, tapi lihatlah buahnya selebat apa ya. Ya namanya petani ya, nggak mungkin lah petani maunya nanam nggak ada hasilnya, nggak mungkin. Pasti maunya kan ada hasil ya, ada buahnya gitu. Ini sahabat tani sudah mau habis panen ini. Kemarin itu menggumpal-gumpal buahnya penuh ya. Penuh ini kan ada bekasnya sahabat nih ya, bekas pemetikan. Oke, jadi ini buahnya sudah mau habis, jadi wajar saja tinggal segini ya, tinggal segini sahabat. Alhamdulillah merahnya menyala-nyala ya, nggak akan bosan-bosan saya ke kebun kok seperti sahabat ya. Edan. Oke, ada yang sudah habis ya, keburu habis ya, seperti ini sudah telanjur habis duluan. Ada yang masih hijau-hijau buahnya, hijau royo-royo ya sahabat ya. Tuh seperti ini ya. Ini di kebun kedua saya ini mayoritasnya ateng janda sahabat ya. Jadi jangan salah, tim-tim ada juga ya, tim-tim borbon ada juga. Tapi di sini paling banyak di lahan kedua saya ini kopinya kopi ateng janda atau P88 seperti itu. Nah, jadi ada juga apa? Ada yang menyebut kopi lini S itu macam mana lupa? Itu benar sahabat tani, lini S itu ya karena bentuk cabangnya itu mirip sekali seperti lini S. Itu makanya disebut nama kopinya lini S. Tapi kalau di tempat kami di Gayo ini tuh kami biasa sebut itu kopi itu kopi salah musim. Artinya setiap tahun berbuah. Gak ada libur-libur sahabat, gak ada libur-libur, asli berbuah aja. Mau kemarau, mau kayak mana, tetap berbuah-buah aja gitu ya. Nah itu, jadi setiap bahasa, setiap kampung itu berbeda-beda nama sahabat. Tidak perlu dipikirkan ya. Yang penting sahabat tani tengok, wah di kebun Pak Peri jenis kopinya itu banyak-banyak buahnya itu. Nah itu saja pesan-pesan gitu ya kan. Oh ya, sudah banyak yang habis buah ya. Ya beginilah kopi ateng. Hanya berapa kali petik sudah panen yang ketujuh ini sudah mau habis.
Tapi kalau untuk kopi tim-tim bor-bor itu biasanya 25 kali baru habis ya. Makanya kalau di ini atengnya sudah pada habis buahnya, tim-tim bor-bor tetap jos ya. Buahnya tetap banyak sahabat. Edan ya. Cuaca mendung sahabat tuh sana. Bagaimanakah ini? Pokoknya setiap masuk panen raya kopi ya sudah pasti hujan ya, sudah pasti hujan. Supaya diambil ya, seperti ini diambil nih. Nah, bisa menghambat buah, pembungaan pun terhambat sahabat. Oke baik sahabat tani, saya nggak bisa lama-lama nih sahabat tani, karena saya harus lakukan pengutipan. Itu cuaca mendung, Masya Allah ya. Oke kalau begitu sahabat tani, semoga termotivasi, terinspirasi, dan dapat ilmu pengetahuan dari konten ini ya sahabat ya. Oke lah kalau begitu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.